Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parega Cira Azmi. NIM saya 11220085. Udah ada di layar. Saya dari kelas B1R2. Di sini saya akan menjelaskan cara saya mengerjakan kuis yang diberikan oleh Ibu dosen Eva Safaah dengan MK yang dia ajar yang banget itu MTK Discrete. Di sini kuisnya ada 3 soal, jadi kita langsung aja ke soal yang pertama. Gas. Buktikan apakah graf berikut graf terhubung dan Eulerian. Oke, jadi intinya kita diminta untuk mengidentifikasi graf yang berbentuk diamond ini, apakah dia itu graf terhubung dan Eulerian atau tidak. Lalu muncul pertanyaan nih, yang pertama, graf terhubung itu apa sih? Jadi graf terhubung itu dimana, oke, sebelumnya harus tahu dulu titik simpul itu apa sama lintasan itu apa. Jadi titik simpul itu yang ini nih, A B C D E F G H. Yang titik dot pakai hitam tebal itu namanya simpul ya. Lalu lintasan itu apa? Lintasan itu yang dinamain nih, yang E1, E2, E3, E4 sampai seterusnya. Itu namanya lintasan. Jadi balik lagi ke graf terhubung. Graf terhubung itu apa sih? Graf terhubung itu di mana semua simpulnya itu terhubung dan dapat diakses oleh sebuah lintasan. Yang mana sebuah lintasan itu terhubung lagi ke titik simpul yang lain. Jadi intinya harus terhubung, saling terhubung gitu. Nah, kita lihat misalkan di sini ada A terhubung ke simpul B, itu dihubungkan oleh lintasan S1. Lalu ada titik H, itu dihubungkan ke simpul E, dihubungkan oleh lintasan E8. Yang mana ini secara tidak langsung juga membuktikan kalau graf ini itu graf terhubung. Oke, ini graf terhubung. Lalu kita akan membuktikan kita akan membuktikan yang kedua, itu apakah graf ini itu Eulerian, Eulerian, nggak tahu deh. Mungkin mungkin saya nanti cari tahu gimana cara bacanya. Apa tuh Astagfirullahalazim, Eulerian. Sorry ya guys. Eulerian. Euler aja ya, kita sebutnya Euler aja. Eu- di sini graf di sini graf Eulerian itu ada dua macam, ada yang semi Euler sama ada yang graf Euler. Graf semi Euler itu apa sih? Nah, kita ulangi lagi nih. Di sini graf semi Euler itu di mana eh kalau kita mulai dari kita tarik titik dari H, misalkan dari H, kita tarik ke E, itu lewat E8 kan, lintasan E8. Lalu kita tarik ke A, masuk lewat lintasan E6. Lalu kita masuk ke B, masuk lewat lintasan E1. Seterusnya, sampai semua lintasan itu dilewati, semua lintasan itu dilewati, tapi cuma satu kali. Nggak boleh lebih, nggak bisa nawar, soalnya itu emang syaratnya buat jadi semi Euler. Nah, di sini kita pakai imajinasi aja, kita tarik dari simpul H ke E, itu lewat lintasan E8. Kita tarik lagi ke A dari E ya, itu lewat lintasan E6. Kita tarik lagi dari simpul A ke B, itu lewat lintasan S1. Kita tarik ke F. Nah, dari F itu kalau kita mau ke A kan harus harus semua lintasan ya. Kita harus ngelewatin lintasan E4 dong. Secara harus semua lintasan, tapi cuman satu kali. Kalau kita dari F ke A itu lewat lintasan E4. E4 belum dilewati kan? Betul. Kita masuk ke A. Nah, habis dari A mau kemana? E1 udah dilewati, E6 udah dilewati. Jadi semi Euler bukan. Graf ini bukan semi Euler. Nah, satu lagi, graf Euler. Graf Euler itu yang punya sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler itu gimana? Nah, ini. Nah, ini. Sirkuit Euler itu di mana kalau kita narik dari manapun,
itu kita tarik, kita bisa balik lagi ke simpul awal. Misalkan kita tarik dari H, terus balik lagi ke H. Tapi kan seperti syarat tadi ya, Euler itu cuma satu lintasan sekali pakai. Kalau kita tarik dari H ke E, itu lintasan E8-nya udah kepake. Jadi mau balik lagi ke H nggak bisa. Jadi intinya ini graf diamond ini itu bukan Eulerian karena tidak memiliki lintasan Euler ataupun maupun sirkuit Euler. Jadi jawabannya itu graf ini itu graf terhubung tapi bukan Eulerian. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ke nomor 2. Waduh, baru nomor 1 udah 6 menitan. Emang MTK tuh gitu guys, kalau kita ngerti, kita tahu apa yang harus diterangin itu emang pengennya nerangin mulu gitu. Ini juga malah ditambahin waktu gara-gara curhat nih, ngapain coba. Oke, langsung aja nomor 2. Misalkan R1 dan R2 adalah relasi pada himpunan 1, 2, 3, 4 yang diberikan di mana R1 3,4, 4,2, 1,1, 1,2 himpunannya. Lalu R2-nya itu 1,1, 2,1, ya bisa bacalah yang itu pokoknya. Lalu di sini kita harus membuat daftar anggota R1 relasi R2 dan R2 relasi R1 dan kita disuruh gambar himpunannya. Oke, ini caranya gimana? Kita buat dulu nih pakai diagram panah. Kita coba jawab yang R1 relasi R2 dulu. Kita langsung coba ke sini. Waduh, apaan nih? Jadi di sini udah ada 3 kotak ya. Isinya itu 1, 2, 3, 4 karena tadi himpunannya itu 1, 2, 3, 4 yang ini. Nih, yang ini soalnya nih. Lalu di sini ada R1, R2 ini buat nampilin panahnya karena kita pakai diagram panah ya. Lalu di bawah ini ada R1 relasi R2 karena mau jawab yang tadi dulu yang pertama R1 relasi R2. Oke, di sini kita lihat di soalnya itu kayak gini. Nah, tuh kelihatan R1, R2 nilainya berapa. Jadi di sini R1 3,4, 4,2 dan seterusnya. Di sini 3,4 itu maksudnya kita ambil kotak paling kiri itu 3, lalu tarik ke 4 kotak tengah 3,4 gitu. Lalu di sini ada 4,2 juga di R1 ya. Kita tarik garis dari 4 kotak kiri, tarik ke 2 kotak tengah dan seterusnya. Satu kotak kiri ke 1 kotak tengah gitu. Ini kayak gini jadinya. Nah, tuh tahap pertama beres. Lalu kita lanjut yang ke R2-nya nih. R2 itu nilainya 1,1, 2,1 dan sekian. Di sini kita nariknya dari kotak tengah ke kotak paling kanan, guys. Jadi kita 1,1 itu kita tarik garis dari satu kotak tengah ke satu kotak kanan. Lanjut ke 2,1 nih. Kita tarik garis dari dua kotak tengah lalu tarik ke satu kotak kanan gitu dan seterusnya. Nanti jadinya bakal kayak gini. Nah, tuh udah beres fase 2. Fase gitu. Jadi kita bisa lihat nih di kotak paling kiri nih angka 1 kan. Angka 1 ini ditarik garis ke kotak tengah itu ke angka 1 sama 2. Sedangkan angka 1, 2 di kotak tengah ini ditarik garis lagi ke kotak paling kanan ke angka 1. Jadi dengan kata lain relasi R1 ke R2 ini 1,1 itu salah satu anggotanya. Eh Gini deh, gue bikin berwarna aja biar kelihatan. Eh, saya bukan gue, saya maksudnya. Waduh, udah diwarnain tuh, cakep nggak tuh? Ini juga udah ada isinya sih sebenarnya. R1 relasi R2 itu 1,1 bla 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 gitu. Yang tadi kan kita ambil contoh itu kan satu ya, satu kotak kiri ditarik ke kotak tengah ke 1, 2, lalu 1, 2 ditarik ke kotak kanan ke angka 1. Itu berarti relasinya R1
relasi R1 ke R2 itu 1,1 salah satu anggotanya. Lalu kita lihat di sini relasinya selanjutnya itu 1,2. Dari mana? Kita lihat lagi ke satu kotak paling kiri itu ditarik ke angka 2 kan. Dua kotak tengah. Lalu kotak tengah angka 2 ini ditarik ke kotak kanan angka 2. Jadi relasinya itu 1 ke 2 gitu. Jadi seterusnya gitu. Udah ada warnanya tuh. Lihat aja tuh warnanya. Yang warna hitam tuh nggak ini ya. Nggak ada relasi soalnya nggak ada dari kotak kiri nggak ada ke angka 3 gitu. Ya gitu doang. Malah susah ya jelasinnya. Padahal gampang banget. Gitu deh. Ke ke nomor 2 aja nih, nomor 2 lanjutnya. Waduh, yang nomor 2 bagian 2 ini udah diwarnain. Biar cepet soalnya. Udah 11 menitan. Jadi yang tadi kan R1 relasi R2 ya. Yang ini R2 relasi R1. Kita bisa lihat di sini R2 itu anggotanya 1,1, 2,1, 2,2, 3,1, lalu 4,4. Ini kita implikasikan ke panah ini. Bisa dilihat yang kiri ini R2 ya, bukan R1 soalnya udah berubah. Ini kita nyarinya R2 relasi R1 bukan R1 relasi R2. Jadi dibalik R2 ke kiri, R1 ke kanan gitu. Bisa dilihat nih eh, anggotanya juga udah lengkap ya. Jadi kita bisa lihat nih misalkan 4 nih. Yang paling bawah tuh 4,2. Kita lihat yang kotak paling kiri itu kan 4 ditarik garis ke kotak tengah ke angka 4 juga. Lalu di kotak tengah angka 4 ini ditarik ke angka 2 kotak paling kanan. Jadi relasinya itu 4,2 gitu. Sebenarnya simple gitu aja. Ya udah gitu aja. Kita langsung ke nomor belum, masih ada ini instruksi nih. Disuruh apa? Gambarkan himpunannya. Oke, kita langsung saja di sini kita gambarkan himpunannya pakai diagram Venn. Di sini ada anggota R1 relasi R2 udah ketahuan karena kita udah cari tadi. Lalu di sini ada anggota R2 relasi R1 juga karena kita udah cari tadi jadi udah ketahuan. Lalu saya di sini buat kotak warna hitam karena backgroundnya warna putih biar kelihatan aja. Lalu di dalamnya ada dua bulatan untuk menentukan elemen siapa milik siapa gitu. Jadi di sini ada dua bulatan warna biru dan hijau. Di sini saya agak salah ya. Di sini harusnya yang bulatan warna biru ini harusnya R2 relasi R1. Di sini ditulisnya R1 relasi R2. Salah. Harusnya yang R1 relasi R2 itu yang warna hijau. Udah bener nih warna hijau. Yang biru doang yang salah. Jadi di sini gambarnya kayak gini dan ya udah gitu. Kita masukin aja gitu elemennya ke si buletan ininya gitu. Jadi ya udah gitu aja. Jelasin apa sih? Jadi yang elemen R1 relasi R2 ini kan ada 1,1, 1,2, 3,4, 4,1, 4,2. 1,1, 1,2 dan 4,2 ini itu bagian dari itu elemen dari R2 relasi R1 juga. Jadi disimpannya di tengah. Lalu sisanya kita eh, simpan di yang warna hijau gitu karena dia tidak milik R2 relasi R1. Sebaliknya di R2 relasi R1 kita simpan yang enggak yang nilainya enggak sama sama R1 relasi R2 gitu. Jadi kayak gitu. Kita persingkat waktu aja udah 15 hampir 15 menit. Kita langsung ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dari soal nomor 1. Waduh, balik lagi ke nomor 1. Soalnya gagal move on nampaknya. Nyatakan dalam matriks biner yang sesuai. Tentukan derajat masing-masing titik dan derajat total graf tersebut. Oke, jadi kita harus mengubah bukannya, menyatakan graf
diamond tadi ke matriks biner. Caranya itu kayak gini. Oke, kita bikin matriks biner dulu. Kayak gini. Caranya gimana? Kita bisa lihat ke graf awal dulu. Graf diamond kita nyebutnya ya. Dari A, B, C, D, E, F, G, H itu simpul kita jadiin sebagai baris dari matriks biner. Kita taruh di paling kiri, kita jajarin ke bawah. Lalu lintasannya kita taruh di atas, menjalar ke kanan. Kita buat di mereka menjadi kolom dari matriks biner ini. Lalu kita akan isi pertama kita dari baris A. Kita lihat simpul A nih di grafnya. Di grafnya simpul A ini berhubungan langsung dengan lintasan apa aja. Kita bisa lihat di situ ada E1, E4, E6. Lalu di kolom ketiga itu E1, E4 dan E6 kita isi satu di baris A. Kayak gini. Lalu sisanya gimana? Kita nolin aja. Nah, udah tuh si A dengan lintasan-lintasannya udah beres. Kita lanjut ke B nih. B kita lihat di graf itu simpul B berhubungan langsung dengan lintasan apa aja? Cuman dua, E1 sama E2. Nah, di kolom E1 sama E2 di baris B kita kasih angka 1. Sorry. Aduh, masih serak. Bentar minum dulu. Nah, udah nih si B dengan kolom lintasan-lintasannya. Ini berlangsung terus sampai H. Misalkan C nih, kita lihat simpul C berhubungan langsung dengan lintasan E2 dengan lintasan E3. Di kolom 2 itu, E2, E3 itu kasih 1, sisanya 0. Lalu D, simpul D berhubungan dengan 3 lintasan itu E3, E6, E10. Kasih 1, sisanya 0. Gitu terus sampai akhirnya nanti hasil akhirnya bakal kayak gini. Wih, cakep. Udah beres belum nih? Belum ya, masih ada. Tentukan derajat masing-masing titik dan derajat total graf tersebut. Oke, jadi bagaimana caranya menentukan derajat masing-masing titik dan total derajat graf tersebut? Dimulai dari derajat masing-masing titik itu kita mulai ambil dari A. Derajat titik A ini itu 3. Dari mana? Dari total lintasan yang terhubung dengan simpul A itu ada 3 kan tadi. Ada E1, E4, E6 dijumlahkan jadi 3. Nah, ini cara menghitung derajat masing-masing titik. Berlangsung terus-menerus sampai titik H. Nah, beres. Derajat masing-masing titik udah beres. Sekarang kita cari total derajat graf diamond tadi. Gimana cara nyarinya? Derajat masing-masing titik yang tadi udah kita hitung ini, yang DA, DB, DC sampai DH ini, kita jumlahkan semuanya, itu akan menjadi total derajat graf tersebut. Nah, dari derajat masing-masing titik tadi itu dijumlahkan semuanya dari DA, DB, DC sampai DH itu dijumlahkan hingga menghasilkan derajat total graf nilainya 22. Ini derajat total graf si graf diamond tadi yang nomor 1, guys. Nah, dengan begini beres. Soal nomor 3 si gagal move on ini beres. Akhirnya ini saya pun sebenarnya menjelaskan panjang lebar pun saya nggak tahu ini kalau jawaban saya benar apa tidak. Karena ya namanya kuis ya, saya juga menjawab dengan teori saya dan yang saya anggap benar gitu. Jadi kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya waduh gitu, nggak boleh ya udah gitu ya. Kalau ya udah itu nggak mau memperbaiki diri, nggak mau, pengennya rasa bener gitu, jadi malah curhat. Ya udah gitu aja, nama saya Praga Citra Lazmi, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bye bye.